Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Geza Prastaviani dari absen 12 kelas 10 RPLA. Di sini saya akan menjelaskan tentang basis data dan kecerdasan artifisial atau AI. Baiklah, kita masuk ke soal pertama, yaitu analisis entitas. Jika saya membuat basis data untuk sistem AI rekomendasi buku, saya harus memisahkan tabel buku dan kategori underscore buku, serta menghubungkannya dengan foreign key. Pertama, struktur yang benar, relasional, tabel kategori underscore buku. Pertama ada ID underscore kategori, primary key. Kedua ada nama underscore kategori. Lalu kedua di tabel buku. Pertama ada ID underscore buku, primary key. Lalu ada judul, lalu ada penulis, dan yang terakhir ada ID underscore kategori, foreign key, kategori underscore buku. Alasan dipisah. Pertama, menghindari duplikasi data kategori. Kedua, Jika menjaga kategori ditulis manual konsistensi tanpa FK, penulisan kategori. Ketiga, maka akan memudahkan ada masalah update. yang muncul, Cukup ubah di seperti tabel contoh kategori. di Keempat, bawah ini. memastikan integritas data. Dampaknya, Pertama, data tidak konsisten. Kedua, AI salah membaca pola kategori. Ketiga, rekomendasi menjadi tidak akurat. Keempat, query agregasi count per kategori menjadi salah. Kesimpulan, Forensic menjaga integritas data sehingga AI belajar dari data yang bersih dan konsisten. Baiklah, lalu kita masuk ke soal kedua, yaitu logika pengolahan data. Untuk mendeteksi transaksi tidak wajar dalam waktu singkat, saya menggunakan logika. 1. Mendeteksi banyak transaksi dalam waktu singkat. Artinya, user melakukan lebih dari 10 transaksi dalam 1 jam, sama dengan mencurigakan. Kedua, mendeteksi transaksi dengan nominal tidak wajar. Jika transaksi jauh di atas rata-rata, bisa dianggap anomali. Ketiga, logika tambahan untuk AI, yaitu ada bandingkan pola historis user, lalu cek lokasi IP berbeda drastis, lalu ada cek metode pembayaran berbeda mendadak. Kesimpulan, SQL digunakan untuk filtering awal, lalu AI menganalisis pola lebih kompleks. Oke, soal ketiga, penerapan AI dalam data. Data tersedia. 1. Nama underscore siswa. 2. Nilai underscore ujian. 3. Jam underscore belajar. 1. Cara machine learning memanfaatkannya. Masalah ini termasuk supervised learning, regression, model akan belajar hubungan. Jam underscore belajar sama dengan nilai underscore ujian. Jika pola menunjukkan 1-2 jam sama dengan nilai rendah, 3-4 jam nilai sedang, 5 jam lebih sama dengan nilai tinggi, maka AI bisa memprediksi nilai siswa berdasarkan jam belajar. 2. Model yang bisa digunakan. Yang pertama ada linear regression, kedua ada decision tree, ketiga ada random forest. 3. Data tambahan agar lebih akurat. Pertama ada nilai tugas, kedua ada kehadiran, ketiga ada nilai semester sebelumnya, keempat ada tingkat kesulitan materi, dan terakhir ada konsentrasi atau aktivitas ekstrakurikuler. Semakin banyak fitur relevan sama dengan model semakin akurat. Baiklah, kita masuk ke soal keempat, yaitu integritas data primary key. Jika tidak ada primary key yang kuat, maka akan terjadi yang pertama ada data duplikat. Contoh, satu nasabah tercatat 3 kali. Lalu ada dampak ke AI, yaitu model bias data double dianggap penting. Lalu ada pola salah terbaca, perhitungan statistik melenceng, dan overfitting terhadap data tertentu. Contoh, jika transaksi nasabah A tercatat 5 kali, padahal 1 kali, AI menganggap A sangat aktif, sama dengan prediksi salah. 3. Kesimpulan, primary key penting untuk pertama, menjamin keunikan data, kedua, menjaga kualitas dataset, dan terakhir, membantu AI belajar dari data yang valid.
Tanpa integritas data, hasil AI tidak dapat dipercaya. Lalu kita masuk ke soal kelima, yaitu etika dan keamanan data. Jika mengelola data kesehatan sensitif, langkah sebelum diberikan ke AI. Yang pertama, anonimisasi, yaitu menghapus nama, lalu hapus NIK, hapus alamat, dan gunakan ID acak. Contohnya seperti pasien_001, pasien_002. Setelah itu yang kedua kita menggunakan enkripsi, yaitu enkripsi data saat penyimpanan, address, dan enkripsi saat pengiriman SSL atau TLS. Yang ketiga ada pembatasan akses, yaitu role-based access control, dan hanya admin tertentu yang bisa akses data mentah. Lalu keempat ada data minimization, yaitu hanya menggunakan data yang benar-benar diperlukan AI, dan jangan kirim seluruh database. Lalu kelima ada logging dan audit, yaitu catat siapa yang mengakses data, dan pantau aktivitas mencurigakan. Jadi, kesimpulannya adalah 1. Database yang baik, BK, FK, normalisasi, sama dengan AI belajar lebih akurat. 2. SQL membantu pre-processing data. Ketiga, machine learning membutuhkan data yang bersih dan relevan. Lalu keempat, integritas dan keamanan data sangat penting. Kelima ada, tanpa kualitas data, AI tidak akan menghasilkan prediksi yang benar. Baiklah, begini saja penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangannya, dan terima kasih atas perhatiannya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.